Bismillahirrahmanirrahim. Siapsiagaan kita, apa yang harus kita lakukan, terutama Muhammadiyah dalam konteks ini yang lebih besar tentu adalah seluruh komponen bangsa terkait dengan ancaman yang akan hadir. Saya mulai dari tujuan lah, dari tujuan kita berbangsa dan bernegara, dan itu juga yang kemudian menjadi prinsip dasar Muhammadiyah. Seperti tadi disebutkan Bu Weni ya, Muhammadiyah tentu hadir dalam rangka memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tugas-tugas itu terus dilakukan oleh Muhammadiyah sampai dengan detik ini. 1 abad lebih kita dan warga Muhammadiyah, Jamiah Muhammadiyah itu konsisten melakukan tugas-tugasnya. Nah, kalau pertama kita mulailah dari memahami tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini juga yang kemudian menjadi prinsip dasar Muhammadiyah melakukan peran-perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sederhana kalau kita bicara tujuan berbangsa dan bernegara, ya tengok saja ke Undang-Undang Dasar 45 kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana juga founding father Muhammadiyah terlibat dalam penyusunannya tersebut, itu di alinea keempat kan disebutkan bahwasannya dijelaskan tujuan negara kita itu yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan yang abadi dan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tujuan bangsa ini hadir. Indonesia hadir itu ya tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah, melindungi bangsa dan segenap tumpah darah. Itu dulu nih. Jadi poin pertama, tujuan kita berbangsa, tujuan Indonesia ada, itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi kalau dalam perspektif saya misalnya sekarang sebagai juru bicara Kementerian Pertahanan, maka tugas utama yang utama negara dan bangsa itu adalah memastikan warga negara, bangsa, dan tumpah darahnya itu terlindungi, terproteksi, artinya aman, dia tidak di bawah ancaman aneksasi misalnya, penyerangan dari negara-negara lain atau dari kelompok-kelompok lain. Jadi termasuk melindungi tumpah darah itu termasuk ideologinya. Jadi kalau tadi disebutkan Mas Eko dan sebagainya, jadi itu hal yang paling dasar. Yang paling dasar adalah kalau kita bikin urutan tadi, pertama adalah pastikan dilindungi, artinya pertahanan kita kuat untuk memastikan segenap tumpah darah kita dan bangsa kita itu terlindungi. Nah, baru kemudian kita bicara memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalimat memajukan itu kan sangat identikal dengan Muhammadiyah. Dan jangan lupa yang beberapa tokoh, bahkan banyak tokoh BPUPKI, PPKI, itu adalah tokoh-tokoh yang menyusun preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Makanya kita lihat kalimat memajukan kesejahteraan umum. Jadi memajukan kesejahteraan umum ini jadi poin kedua tugas. Jadi tugas pertama itu sebenarnya adalah pertahanan, tugas kedua itu adalah mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum, baru nanti kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa itu sudah dicerdaskan. Jadi kira-kira Muhammadiyah itu harus fokus pada memajukan kesejahteraan umum, kemudian kedua juga punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, baru kemudian nanti
kita masuk pada ya ini tugas ketertiban dunia. Ini bagian yang lain yang saya pikir Muhammadiyah sudah mulai masuk juga dalam poin-poin diplomasi internasional melalui forum-forum toleransi dan sebagainya. Dulu ketika saya jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, justru saya jadi Presiden Religion for Peace Youth Interfaith Network. Itu dalam rangka tugas-tugas diplomasi, tugas-tugas membangun mutual understanding antar agama di dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan ketertiban dunia, menciptakan perdamaian abadi, kira-kira begitu. Nah, jadi ini tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan-tujuan kita ini, dan itu paralel tentu Muhammadiyah sebagai sebagai sebutlah kelompok atau komunitas yang punya komitmen dan bersenyawa dengan keindonesiaan, itu ingin melakukan hal yang serupa. Jadi Indonesia ada pemerintah, tapi di sisi lain ada komunitas yang namanya Muhammadiyah yang punya tujuan sama dengan tugas-tugas pemerintah sebenarnya. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu enak sekali. Kenapa? Karena ada komunitas yang ikut serta melakukan tugas-tugas seperti pemerintah. Dalam konteks ini tentu Muhammadiyah tidak ikut-ikutan dalam konteks militer misalnya ya. Kalau dalam konteks membantu ya gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh militer justru di awal-awal itu disuplai ideologinya termasuk semangatnya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jenderal Sudirman adalah tokoh inti pemuda Muhammadiyah dan beliau adalah Bapak TNI. Jadi kontribusinya luar biasa besar. Nah, ini tujuan kita. Nah, tujuan kita ini tadi saya sebutkan negara dan Muhammadiyah dalam konteks ini ikut melakukan asistensi menolong tujuan-tujuan itu. Nah, kemudian kita turun tadi, ada ancaman. Di tengah kita ingin mencapai tujuan ini, ada ancaman pasti. Nah, itulah kemudian nanti saya masuk ke kesiapsiagaannya apa yang harus kita lakukan. Ada ancamannya tentu kalau dalam konteks nih, kalau kita pelajari undang-undang ya, dalam konteks pertahanan, ancaman itu ada 3, termasuk kalimat yang Anda gunakan di judul ini. Ancaman itu ada 3. Pertama tentu adalah ancaman militer. Ancaman militer misalnya aneksasi dari negara lain, serangan dari negara lain, itu adalah ancaman militer, atau dari pemberontak, dari kelompok-kelompok lain yang dalam bentuk ancaman-ancaman militer. Ini pertama, itu ancaman pertama. Kemudian kedua, ancaman nirmiliter. Nah, ancaman nirmiliter ini yang menjadi judul kita pada hari ini. Ancaman militer itu ya ancaman dalam bentuk militer, serangan militer, dalam bentuk kekerasan dan sebagainya, ya, menggunakan senjata perang dan sebagainya. Kedua adalah ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter itu adalah misalnya tadi sudah disebutkan ideologi, baik itu komunisme yang tentu tidak punya tempat di Indonesia, ya, apapun bentuknya, komunisme, PKI misalnya dulu itu tidak punya tempat di Indonesia, apapun dia kemudian dia berubah bentuk menjadi apa begitu, yang jelas dia tidak punya tempat di Indonesia. Ideologi lainnya misalnya ideologi kapitalisme, ideologi yang memang tidak bersesuaian dengan Pancasila, itu yang jelas kita adalah ancaman nirmiliter. Kemudian bencana alam itu juga ancaman nirmiliter. Sekarang ancaman penyakit, wabah itu adalah ancaman militer, nirmiliter. Kemudian nanti tadi saya sebutkan ada bencana, ada ancaman biologis dan macam-macam. Ancaman ekonomi itu ancaman-ancaman nirmiliter. Tadi termasuk ancaman kesehatan dalam bentuk wabah dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ada ancaman yang ketiga, itu adalah yang disebut dengan ancaman hibrida. Hibrida. Tadi kalau ancaman militer ada juga ancaman cyber, ya. Tadi saya belum sebutkan ancaman cyber yang juga sekarang menjadi ancaman serius, ya, hoax dan kemudian
cyber dalam bentuk artificial intelligence dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah ancaman hibrida. Ancaman hibrida itu adalah gabungan antara ancaman militer dengan ancaman nirmiliter. Jadi selain dia melakukan ancaman ideologi, misalnya selain dia melakukan ancaman biologi, ya, jadi ada wabah, kemudian misalnya ada penyakit, ada virus, yang kemudian virus itu bisa digunakan dimanipulasi, virus itu kemudian sengaja digunakan untuk mengganggu satu komunitas atau satu negara. Nah, itu ancaman hibrida, dia gabungan. Dia juga bisa dalam bentuk serangan militer, juga gabungan serangan-serangan non militer atau nirmiliter. Nah, sekarang ancaman mana yang paling serius? Sekarang memang semua ancaman menurut saya berpotensi, walaupun begini, dalam para pemikir-pemikir politik internasional, kemudian para pemikir teori-teori perang, itu menyebutkan ada dua kelompok ini. Pertama adalah mazhab realis, kemudian ada juga mazhab idealis. Jadi orang-orang yang menyebut mazhab idealis itu gini, ngelihat kondisi dunia. Dia melihat nggak mungkin ada perang. Ancaman-ancaman militer itu nggak mungkin terjadi. Karena sekarang kita mau perang apa? Jadi nggak mungkin ada perang. Sehingga kenapa? Karena dunia sudah berubah. Sekarang perang yang paling berbahaya itu adalah perang cyber. Perang yang berbahaya itu adalah artificial intelligence. Nah, itu yang kemudian sekarang banyak dikembangkan oleh Yuval Noah Harari itu, yang bukunya Sapin, 21st Century dan sebagainya. Dia banyak bicara itu. Dia nggak percaya dengan perang-perang militer lagi. Jadi ancaman sekarang itu ya semuanya ancaman dalam bentuk nirmiliter. Kira-kira dia punya perspektif itu. Nah, ini saya mengkategorikannya sebagai kelompok-kelompok pemikir yang melihat kondisi dunia, melihat ancaman yang serius itu bukan ancaman militer. Saya nyebutnya kelompok idealis. Kenapa kelompok idealis? Mereka memang tidak percaya ada perang dalam bentuk perang-perang militer. Walaupun ternyata kan faktanya ada aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina. Itu adalah ancaman militer. Kemudian sekarang luar biasa Amerika dan Cina sudah berhadap-hadapan di Laut Cina Selatan, dan sekarang Australia juga sudah ikutan. Kemudian Taiwan panas sekarang dengan Cina. Kemudian India dan Cina bahkan sudah mulai baku hantam walaupun tidak menggunakan senjata. Kenapa? Karena ada perjanjian Cina dengan India itu kan kemarin di perbatasan Kashmir itu, Cina dan India itu sudah mulai perang, tapi perangnya tidak dalam bentuk perang senjata karena mereka berantem kayak tawuran gitu loh. Jadi tentara itu berantem dalam bentuk tawuran. Kenapa mereka tawuran nggak pakai senjata? Karena ada perjanjian ketika masuk daerah perbatasan itu, dua kelompok ini nggak boleh pakai senjata kinetik. Kinetik itu ya bom, pistol, AK dan sebagainya, itu nggak boleh bawa itu. Jadi akhirnya mereka berantem, berperang dalam bentuk perang fisik gitu, perang pakai batu, pakai kayu dan sebagainya. Jadi kayak zaman tradisional dulu antara Cina dan India itu. Jadi ternyata faktanya ada perang dan ada potensi perang. Jadi kelompok idealis ini tidak benar juga, ya, tidak terbantahkan juga perspektif mereka bahwasannya di abad 21 ini ke depan itu nggak ada lagi perang fisik. Yang ada adalah artificial intelligence dan sebagainya. Tadi saya sebutkan Yuval Noah Harari itu percaya dengan ini, dan misalnya dia menyebutkan dengan gini istilahnya, ini ancaman serius juga walaupun perspektif mereka tidak bisa kita nafikan. Misalnya dia sebut gini, sekarang ini manusia itu dia sebut istilahnya hackable animal. Manusia itu adalah hackable animal. Di hijack. Jadi manusia itu adalah istilah dia yang tadi saya sebut hackable animal. Manusia itu sudah bisa di hijack. Manusia itu bisa diarahkan menggunakan artificial intelligence. Jadi
bayangkan informasi yang kita cerna selama ini melalui sosial media dan segala macam. Kata Yuval Noah Harari itu adalah salah satu cara untuk menghack cara berpikir manusia agar sesuai pandangannya dengan keinginan sang maestro artificial intelligence. Jadi kita bisa mengarahkan, ya bisa di hack gitu. Kalau orang di hijack, atau kalau komputer kita atau kalau akun kita di hijack, diambil oleh orang, itu kan bisa diarahkan sesuai dengan keinginan dia. Nah, Yuval itu menganggap itu artificial intelligence sekarang melalui mesin, melalui HP kita, melalui sosial media, melalui itu bisa mengarahkan orang harus jadi apa, harus seperti apa, harus berpikir seperti apa. Perang kita menurut dia seperti itu. Jadi manusia dia sebut sebagai hackable animal, gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, ini perspektif kelompok yang idealis, dia nggak percaya ada perang. Yang kedua, kelompok realis. Kelompok realis ini, perang pasti bisa terjadi karena contohnya tetap tadi. Jadi kita masih tetap butuh senjata militer. Jadi negara itu masih tetap butuh senjata militer, tetap harus bersiap siaga menggunakan pesawat tempur dan alat-alat militer fisik lainnya untuk mempertahankan eksistensi negara. Ini kelompok realis. Nah, kenapa? Karena perang akan tetap terjadi walaupun perangnya itu berubah, katanya akan full technology. Jadi sekarang kan Anda kalau dalam perspektif kami di Kementerian Pertahanan, kalau Anda banyakin mobil tank itu seperti kuburan peti berjalan yang siap dibom dan segala macam. Perang masa depan itu kalau perang fisik ya pakai drone, kemudian pakai pesawat tempur, pakai missile yang jaraknya 100 km, kemudian bom atom. Jadi satu alat bisa menghabiskan ribuan dan sebagainya, jutaan. Nah, ada kombinasi. Jadi sesungguhnya ancaman yang paling nyata sekarang bukan hanya ancaman militer, bukan hanya juga nirmiliter seperti judul kita hari ini. Nah, yang paling tepat ancaman kita sekarang itu adalah ancaman hibrida, ancaman gabungan ancaman militer dan nirmiliter. Jadi jangan gara-gara kita orang sipil nih semuanya yang hadir di sini, kita nganggap militer nggak mungkin ada perang. Buktinya sekarang Laut Cina Selatan makin panas loh. Buktinya Palestina dan sebagainya. Apakah kemudian nggak mungkin Indonesia juga bisa dihadapkan dengan ancaman itu? Makanya kan kalau perspektif Menteri Pertahanan kita, ya vis pacem pare bellum gitu. Jadi selalu bersiaplah untuk perang dalam masa-masa damai ini. Nah, untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan berikutnya di deretan ancaman-ancaman ini. Nah, tentu kawan-kawan sekalian, di banyak diskusi, salah satu yang paling penting tentu dalam konteks negara, misalnya sekarang saya di dalam negara, tentu salah satu yang harus dipersiapkan tadi adalah infrastruktur militer itu harus tetap kuat. Negara itu tidak boleh main-main dengan alutsista. Itu harus punya alutsista yang modern, harus bisa memproduksi alutsista sendiri agar tidak tergantung dengan negara lain dan sebagainya. Kita harus menuju itu. Kalau tidak, kemudian maka kita akan tetap menjadi negara yang tidak punya bergaining dengan negara lain. Misalnya gini, saya berikan contoh sederhana aja lah bagaimana hubungan antara satu negara. Ketika saya misalnya seorang Dhanil Anjar menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dia itu akan kelihatan kuat dan gagah kalau pasukan kokamnya itu banyak. Kan gitu kira-kira. Saudara Eko Pujiatmoko itu akan tidak dianggap di Jawa Tengah kalau kokamnya cuma 10. Nggak akan dianggap apa-apa gitu loh. Dia akan kelihatan gagah, dia akan kelihatan kuat, dia akan kelihatan punya bargaining position kalau kemudian dia punya ribuan kokam di Jawa Tengah.
Kalau nggak ada, opo itu kira-kira begitu. Jadi jangan-jangan nggak dengar. Jadi teman-teman kokam ini tetap penting dan harus. Karena apa? Karena dia simbol dari wibawa sebuah institusi, dalam konteks ini apa namanya, Pemuda Muhammadiyah. Pun begitu dengan negara. Gimana mungkin kalau kemudian negara tidak punya alutsista yang modern, yang bagus, yang macam yang bisa mempertahankan negaranya, itu bisa disegani oleh negara lain. Istilahnya itu punya deterrent effects. Wah, nggak mungkin. Oleh sebab itulah langkah pertama, perspektif saya artinya ancaman kita tidak hanya militer, tapi militer harus dipersiapkan tetap kapanpun. Nah, baru kemudian militer, ini cyber dan segala macam. Nah, ini yang kemudian begini, perang masa depan itu kan teknologi, saya sebutkan. Teknologi ya, itu tadi, militer kita kuat seperti apapun, kalau kemudian di-hijack dengan mudah, ya sudah, semuanya gugur, semuanya lewat. Nah, oleh sebab itulah dalam perspektif ini, kelompok masyarakat seperti kita itu harus mulai kemudian masuk ke upaya-upaya mempersiapkan teknologi, termasuk tadi saya senang Dr. ITS menyebutkan di bidang kesehatan. Coba bayangkan, wabah ini merobohkan semua sendi kehidupan kita. Semua sendi kehidupan kita itu diroboh, ekonomi roboh dan semuanya roboh. Nah, untung Muhammadiyah punya pilihan-pilihan strategis. Saya ingin nyebut gini, apalagi sekarang kan saya sebenarnya kalau berada di luar pemerintah pasti kritik saya banyak sekali. Tapi kan terkait dengan etik, tentu saya harus menahan diri, Mas Eko dan kawan-kawan sekalian. Nah, itu bedanya. Kalau saya ketua umum Pemuda Muhammadiyah atau ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, wah itu kritik saya pasti banyak sekali, yang saya akan sampaikan banyak sekali. Tapi karena posisi saya adalah juru bicara, tentu saya harus dalam posisi bekerja dan berusaha memperbaiki apa yang bisa saya kerjakan, kira-kira gitu. Nah, ini gini, contoh sederhananya adalah sekarang dalam kondisi seperti ini, ekonomi kita sulit karena wabah, kemudian semuanya sulit karena wabah, tiba-tiba ada isu-isu perpecahan, ada upaya-upaya seolah-olah mengganggu ideologi dan sebagainya. Menurut saya itu kerjaan orang-orang yang nggak paham dengan kondisi kinian gitu, apa yang sedang kita hadapi. Makanya saya selalu sebut gini, dalam kondisi krisis seperti ini, wabah, ancaman kita dari semua segmentasi, kita dalam kehidupan berbangsa negara cuma punya dua pilihan sekarang, menurut saya. Pilihan pertama itu adalah membangun solidaritas, atau pilihan yang kedua itu adalah melakukan propaganda pecah belah. Jadi bagi saya nih, ini bisa catat, saya yakin nih teman-teman wartawan banyak ngikutin dialog kita. Pilihan kita saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu cuma punya dua pilihan sekarang. Pertama adalah membangun solidaritas. Maksud saya solidaritas ini solidaritas yang sesungguhnya ya, bukan partai. Jadi membangun solidaritas. Yang kedua itu adalah pilihan propaganda pecah belah. Kita mau pilih yang mana? Nah, tentu semua bersepakat pilihan yang terbaik itu adalah membangun solidaritas. Nah, jadi saya selalu sebutkan udah dong, jangan ditambah ancaman-ancaman yang ada sekarang itu dengan ancaman-ancaman yang baru yang membuat kita pecah belah. Ini semua orang lagi susah gitu loh. Semua orang lagi susah. Jangan dipikir misalnya yang hanya yang termiskin yang susah, sekarang yang hampir miskin itu jadi miskin. Yang menengah dia hampir miskin sekarang. Jadi turun semuanya ini. Yang kaya itu jadi turun, semuanya turun dalam kondisi ini. Jadi saya ingin katakan, kalau kemudian semua pilihannya harusnya adalah membangun solidaritas, maka semua harus bekerja. Kan akhirnya gara-gara ada misalnya isu HIP dan segala macam, ya orang jadi demo di mana-mana.
Orang jadi apa? Jadi menurut saya kan kondisinya itu jadi tidak sehat. Bayangkan demo di Solo, demo di Jogja, itu kumpul banyak-banyak kan dampaknya pasti bisa ada yang tertular dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini kan efek dari tadi nggak memahami kondisi sesungguhnya yang kita hadapi. Jadi saya selalu bilang sudahlah stop menambah deretan ancaman, termasuk bagi saya ya tadi ya undang-undang yang nggak perlu segala macam itu yang sudah seharusnya yang hal-hal yang sudah disepakati bersama yang nggak perlu kalau ini nanti teman-teman wartawan jangan sampai kutip saya dalam konteks terkait HIP ini sebagai jubir, ini perspektif saya sebagai Dhanil yang mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Jadi bagi saya ya harusnya yang dilakukan sekarang itu adalah memahami bahwasannya Pancasila itu adalah konsepsi final yang dia adalah produk dialog. Kan produk dialog itu begini loh. Produk dialog itu kan keputusannya yang akhir itu apa ya? 18 Agustus gitu. Jadi ada 1 Juni sidang BPUPKI kemudian disepakati di situ, kemudian ada 22 Juni yang kita sebut sebagai Piagam Jakarta, kemudian terakhir 18 Agustus hasil dari PPKI, dan itu sudah disepakati isinya begitu loh. Jadi jangan sampai kemudian kok yang dasar kemudian diturunkan jadi undang-undang di dasar negara kemudian diturunkan jadi undang-undang, jadi masalah lagi menurut saya. Jadi oleh sebab itulah teman-teman sekalian, saat ini termasuk pemuda Muhammadiyah, termasuk kampus-kampus kita, pilihan kita tidak ada yang lain. Sekarang pilihannya membangun solidaritas, bukan melakukan propaganda perpecahan. Jadi dan Muhammadiyah sudah melakukannya sekarang sejak COVID-19 beberapa bulan ini. Pilihan Muhammadiyah itu bukan pilihan membangun propaganda perpecahan, tapi pilihannya adalah membangun solidaritas, bikin membantu rumah sakit Muhammadiyah, membantu, kemudian kita membantu pangan juga di mana-mana, apalagi sekarang ada ancaman krisis pangan. Jadi Muhammadiyah nggak ikut-ikutan melakukan propaganda perpecahan. Even saya yakini warga Muhammadiyah sebagian besar itu misalnya punya kritik yang tajam terhadap pemerintah, tapi kemudian karena kondisinya sedang sulit sekarang, semuanya bekerja sama gotong royong untuk membangun solidaritas. Itu besarnya Muhammadiyah itu seperti itu. Misalnya nih yang duduk di sebagian besar yang dengar di sini kan saya yakin punya kekesalan yang luar biasa. Tapi kan pilihan kita sekarang nggak ada yang lain. Sekarang kita yang penting keluar dulu nih dari COVID-19, bangun solidaritas, kemudian ya lupakan saja tuh buzzer-buzzer yang nggak penting gitu ya, yang Anda tiap aja itu kan kalau buzzer-buzzer itu anggap saja residu peradaban. Residu peradaban itu istilahnya adalah sampah peradaban yang nggak perlu ditanggapi, mulai saja gitu. Nah jadi mulai saja terus saja tugas Muhammadiyah melakukan membangun solidaritas terkait dengan COVID-19 dan agar kita keluar dari wabah ini. Terakhir teman-teman sekalian, saya belajar dari ancaman Perang Dunia I, Perang Dunia kedua ya. Perang Dunia I itu tuntas itu ketika sebagian besar penduduk dunia, ada 50 juta yang meninggal ketika flu Spanyol. Jadi Perang Dunia ke-1 itu terjadi ketika ada wabah flu Spanyol. Korban flu Spanyol itu 50 juta orang, 50 juta jiwa. Sedangkan korban Perang Dunia ke-1 itu sekitar 18 sampai dengan 19 juta orang. Nah, kemudian Perang Dunia ke-1 itu selesai sekitar tahun 1918. Dengan adanya perundingan nanti disepakati secara resmi 1919, 28 Juni kalau saya tidak keliru ya, 28 Juni 1919 itu selesai Perang Dunia ke-1. Salah satu yang membuat perundingan antara negara sekutu dengan Jerman
itu mudah, itu karena ada flu Spanyol, karena ada wabah yang mematikan 50 juta orang. Artinya apa? Artinya wabah itu tidak kemudian menciptakan perang lagi, tapi justru jadi alat solidaritas, jadi alat perdamaian. Semuanya berdamai, ya sudahlah, kita harus kerja bareng-bareng, keluar dulu nih dari wabah. Nah, saya mau katakan apa? Teman-teman sekalian, sekarang ada ancaman serius juga. Ancaman serius kita apa? Besok saya nulis, besok terbit di Jawa Pos, saya diminta nulis tentang ancaman perang di tengah wabah. Jadi sungguhnya ada ancaman perang di tengah wabah, terutama di Laut Cina Selatan. Amerika, Cina, Amerika pasti ajak sekutunya. Kemudian Cina juga pasti ajak sekutunya. Yang paling kita khawatirkan kalau kemudian Laut Cina Selatan itu kan dekat-dekat dengan wilayah kita. Dan kita tidak mau jadi proksi dalam perang itu, dan kita nggak boleh jadi proksi. Nah kan kalau netizen maha tahu kan selalu bilang begitu, oh, kita ikut ini. Jadi tentu kalau dalam konteks konstitusi kita, ya kita tentu ikut menjaga ketertiban dunia. Kita tidak akan ikut fakta pertahanan manapun. Nah, saya berharap kondisi potensi perang yang mungkin bisa terjadi, dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi, itu dunia dan Indonesia itu bisa menggunakan wabah ini, menggunakan wabah dalam tanda kutip, sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif. Ini bukan lagi saatnya bertikai, tapi ini saatnya membangun solidaritas dunia. Saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan, karena panjang juga ini saya ngomong. Mohon maaf Pak Sofyan, Bu Weni, dan kawan-kawan sekalian. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.